Halo, selamat siang sahabat Miraset. Halo, selamat siang sahabat Miraset. Dan kita jumpa lagi di kegiatan KBSA Live. Dan sekarang KBSA-nya live dari Instagram. Jadi hari ini spesial nih sahabat Miraset. Kita sambil nunggu ya sahabat Miraset, teman-teman semua join di IG Live ini. Dan sebentar saya... Halo sahabat Miraset, selamat sore. Apa kabarnya semua? Berjumpa lagi dengan saya Marta. Kita ada di kegiatan KBSA Live spesial hari ini di hari Rabu 8 Januari 2025. Ini KBSA Live spesial pertama ini di tahun 2025. Dan ini spesial karena yang pertama kita biasanya live-nya ini kan lewat YouTube ya. Hari ini kita spesial live-nya dari Instagram karena kita juga mau menyapa nih teman-teman sahabat Miraset yang juga merupakan follower dari Instagramnya Mirai Aset. Dan juga hari ini kita akan bahas emiten yang sangat-sangat menarik nih sahabat Mirai Aset. Sebentar ya, kita masih invite ini untuk emitennya. Baik, sebentar sahabat Mirai Aset. Nah, untuk sahabat Pireset yang sudah join, terima kasih sudah join di kegiatan KBS Alias spesial ini. Sebentar, kita akan menunggu dari pihak seberang sana yang sedang kita invite. Sebentar ya, sahabat Mireset. Sebentar. Wah, sudah cukup banyak nih yang join. Terima kasih. Halo sahabat Miraset semuanya. Dan ini dia narasumber kita yang luar biasa. Halo, selamat siang menuju sore Bu Kristi. Yang menuju sore Bu Marta dan tim Mirai Aset. Apa semua kabar Bu Kristi? Baik Bu Marta, semoga kita semua dalam keadaan terbaik. Baik, terima kasih banyak Bu Kristi sudah join. Dan ternyata yang join juga luar biasa nih, udah 100 orang Bu Kristi, dan saya kebetulan belum memperkenalkan Bu Kristi. Jadi sekalian ya, selamat sore nih sahabat Miraset semuanya. Hari ini kita mau ngobrol, biasanya kita ngobrol terkait emiten, biasanya satu emiten. Hari ini spesial, 2 emiten buat sahabat Miraset. Dan kita sudah ngobrol narasumber kita yang luar biasa, ada Bu Kristi Grasela di sini selaku Corporate Secretary dan Investor Relation dari PT Pantai Indah Kapuk 2 TBK atau dengan kode saham PANI. Dan hari ini kita bukan cuma ngobrolin PANI ya Bu Kristi? Ya, ini ibu dan anak. Betul. Jadi kita akan ngobrol yang mau listing. Betul, yang akan segera listing di hari Senin mendatang ya Bu Kristi? Ya, tanggal 13 Januari CPDK PT Bangun Kosambi Sukses TBK akan listing di main board Bursa Efek Indonesia. Oke. Baik, dan Bu Kristi, sebelum kita nanti ngebahas tentang IPO CBDK, kita mau ngobrol sedikit dulu tentang PANI ya, Bu Kristi? Boleh, silakan. Oke, baik. Baik, Bu Kristi dan sahabat Miraset, kalau sahabat Miraset punya pertanyaan nih yang menarik, nanti saya akan pilihkan nih dari sahabat Miraset, nanti yang ditanyain langsung ke Bu Kristi. Jadi kapan lagi bisa langsung nanya ke emitennya. Bu Kristi, kalau lihat tahun 2024 ya Bu, ini kan pencapaian PANI ini cukup luar biasa gitu. Terutama adalah terkait dengan harga saham. Saya langsung ya Bu. Jadi harga saham PANI ini kalau kita lihat di tahun 2024 itu naiknya itu 300% Bu. Kalau dari sisi Bu Kristi atau emiten sendiri memandangnya, kenapa sih harga saham PANI ini bisa break new high di tahun 2024 kemarin? Ya, pertama mungkin kita mau ucap syukur. Banyak sekali supporter, shareholder dalam bentuk support dalam bentuk apapun, saham PANI, PIK 2, Agung Sedayu kepada kita sepanjang tahun 2024. Kami mengatasnamakan manajemen mengucapkan terima kasih. Ya. Nah, memang yang terlihat saat ini karena kita live-nya dengan Mirai, kita harus bahas saham ya. Oke, kita kalau saham PANI mungkin kita kilas balik ke belakang.
Ya. Kalau kita kilas balik ke belakang, PANI ini ceritanya memang tidak seujuk-ujuk 2024 seperti kata Bu Marta, naik dari harga hampir 5.000 ke 17.000, new high break waktu akhir tahun di 19.000. Ya. Tapi memang effortnya sudah dilakukan sejak tahun 2021, sahabat Mirai. Jadi kalau kita lihat 2021 memang ada materializing niat dan tujuan dari perusahaan, baik dari Agung Sedayu dan Salim Group, untuk melantai ke bursa melalui strategi yang memang sedikit beda dibandingin emiten-emiten yang lain. Ya, memang ada beberapa cara yang kita pilih adalah strategic listing melalui backdoor listing. Kalau istilah lebih simpel kita sebut backdoor listing. Tapi kalau kita lihat dari depan atau dari belakang, sama-sama tujuannya adalah meramaikan lantai bursa, ya, menjadi emiten yang terpercaya, ya, karena diawasi oleh IDX dan OJK. Ya. Nah, dari 2021 mulai, ya, effort dari backdoor sendiri. Kemudian 2022 mulai pertama setelah ada emitennya, kita mulai masukin aset melalui right issue pertama. Aset yang kita masuk sekitar 760 hektar. Semua tanah di PIK 2 yang terbaik, termasuk adalah tanah salah satunya adalah yang emiten yang akan melantai nanti hari Senin, CBDK. Itu kita masukin ke PANI tahun 2021. Ya. Baik diabsorb, ya, oleh pemegang saham, ya, dengan baik. Kemudian mulai, tapi mungkin nggak banyak yang tahu tentang story right issue 1. Kemudian kita right issue 2 tahun 2023, right issue kedua. Nah, ini mulai, ya. Mulai banyak teman-teman investor dari segala kalangan, baik individual ataupun fund manager institusional, mulai melihat siapa ya ini emiten properti yang tiba-tiba ada di bursa gitu ya. Dan setelah dikulik-kulik, dicek adalah asetnya, proyeknya ada di PIK 2, Tangerang, Banten. Nah, right issue 2 ini kami menambah lagi sekitar 850 hektar tanah. Jadi pada saat itu kita mulai punya ada 1.600 hektar. Nah, 2024 kita melihat ada satu peluang memasukkan aset, tapi memang tidak sebesar right issue pertama dan kedua. Jadi secara aturan IDX dan OJK membolehkan kami untuk melakukan non-preemptive right issue tanpa hak memesan terlebih dahulu, sehingga bisa menambahkan sekitar 270 hektar tanah di sekitar PIK 2 juga. Nah, sekarang kita ngomong PANI adalah emiten properti yang memiliki land bank sebesar 1.876 hektar tanah. Ya, semua di PIK 2. Kami sangat terkonsentrasi, ya, fokus mengembangkan PIK 2. Dan termasuk fasilitas-fasilitas yang menunjang di lokasi, sehingga bagi orang yang mau tinggal, mau berusaha, ekspansi bisnis, buat multinasional ataupun perusahaan-perusahaan yang lokal di Indonesia, menjadi salah satu pilihan. Apakah mereka boleh berekspansi, memiliki potensi pengembangan dan nilai masa depan yang menjanjikan. Itu adalah story-nya PANI. Sehingga pada saat tahun lalu itu kan dari kita mulai right issue 2 2022 mungkin belum terlalu tergaung. Pada saat kita 2023 mulai masuk, nah ini dan plus lagi 2024. Jadi saya rasa investor-investor yang bisa dan menghitung dengan baik valuasinya PANI sudah mulai menyadari, oh ya valuasinya ini harusnya harganya di berapa gitu. Jadi kita terima kasih sekali ya, publikasi memang penting. Salah satu Mirai juga kita pernah join event juga ya Bu, di tempatnya kita juga di Aloha. Ya, di Aloha di tahun 2023 ya Bu, waktu ya, November ya, tahun. Waktu itu mungkin nggak banyak yang tahu tentang PANI, tapi melalui seperti broker-broker seperti Mirai kita dibantu untuk diperkenalkan kepada publik gitu. Baik. Bu Marta. Baik. Nah, Bu
Kristi, ini saya sekalian lihat-lihat pertanyaan ya Bu, dan dari tadi merespon tadi Bu Kristi menyampaikan gitu terkait dengan right issue 1, right issue 2, itu ada pertanyaan yang cukup banyak adalah terkait dengan land bank Bu. Tadi kan Bu Kristi udah cerita nih land bank kurang lebih 1.800-an hektar gitu ya. Sebenarnya total areanya PIK 2 ini kalau dibaca-baca ada sekitar 6.000 di Pantai Indah Kapuk 2 ya Bu. Itu sekitar 6.000 hektar, betul nggak Bu? Atau lebih dari itu sebenarnya? Baik, kita akan melihat bahwa yang dilihat adalah sebenarnya skala pengembangannya PIK 2 itu sampai mana saat ini ya. Kalau kita ngomong area-area yang sudah kita buka ada Bu 6.000 ya, termasuk yang memang belum dalam PANI. Ya, karena memang sebelum PANI ini kita masuk mulai tahun 2021. Sebelumnya kita udah mulai jualan. Jadi memang ada bagian-bagian yang memang sudah dikembangkan, sudah kita serah terimakan kepada pembeli kami. Jadi kalau kita total memang ada 6.000 hektar sekitar PIK 2. Oke. Dan pertanyaan berikutnya Bu, kira-kira dari 1.800 hektar ini ke depan Bu, ini akan ada berapa banyak lagi? Atau mungkin dari sisi perseroan Bu, secara target itu pengennya punya land bank berapa sih Bu gitu? Kita baru di menit 16. Pertanyaannya udah paling ultimate ini Bu Marta. Iya ya. But we heard you ya, we heard everybody ya. Mau tahu, saya rasa ini adalah antusias yang sangat positif. Ya, mau tahu sebenarnya kita itu bisa mengembangkan sayap kita seberapa besar, seberapa luas gitu ya. Tapi gini, ambisi kita tentu kita punya ambisi yang kalau ada opportunity yang sangat luas kita akan go to that point. Ya, kalau istilah kerennya sky is the limit gitu. Ya. Tapi kalau sekarang kita ngomong sesuatu yang supaya tidak mislead, ya pasti kita akan ngomong land bank yang 1.876 hektar itu bagi kita sekarang udah di buku PANI, udah fully paid, dan tinggal kita kembangkan, kita konversi, either jadi marketing sales ataupun jadi recurring income. Itu adalah target kami yang paling ultimate. Jadi kita mau fokus dulu dari 1.800. Kalau besok-besok kita bisa mengembangkan lagi di luar itu, kita akan sangat open mind dan kita akan strike to that point. Ya, jadi saya rasa biar semua penasaran, kita akan beberapa land bank-nya supaya Mirai juga besok-besok masih ngundang kita ya. Jadi setiap kali kita masuk land bank kita kasih tahu kita lah sama Mirai. Nah, baik. Nah, Bu Kristi, kalau karena banyak juga nih pertanyaan yang ditanyakan itu adalah kapan sih right issue lagi, ada rencana nggak sih mau masukin Bu? Kalau tahun ini kan tadi tuh ya targetnya untuk CBDK IPO gitu ya, tapi kurang lebih nih Bu, kalau secara target ada nggak sih, ada rencana corporate action lain nggak sih Bu di tahun ini? Ya, corporate action yang kita sudah hampir selesai adalah CBDK. Anaknya PANI itu kita udah prepare dari setahun ke belakang. Ya, puji Tuhan kita listing Senin depan ya. Jadi itu memang ya memang kerjaan 2024 karena antrian dan hal-hal yang satu dan dua hal yang ada di OJK dan bursa, kita dapat antriannya listing ada di 13 Januari. Kedepannya mungkin kita lebih banyak menata diri dulu. Bagaimana PANI, bagaimana CBDK. Ya, saya bantu Bu Marta. Mungkin pada nanya, jadi Bu setelah CBDK listing beli PANI atau beli CBDK? Nah, itu dia Bu. Biasanya pertanyaannya karena dana terbatas. Maaf ya Bu, saya mengalihkan pembicaraan. Nggak apa-apa Bu, karena itu juga banyak yang ditanyakan sih, karena dana terbatas nih, katanya dua-duanya bagus gitu. Nah, kira-kira sebenarnya gimana sih Bu yang lebih menarik, atau prospeknya kira-kira seperti apa sih Bu? Mungkin boleh disampaikan Bu Kristi. Ya, jadi mungkin kesempatan yang baik juga nih kita ngomong. Kalau PANI saya udah mulai ngomong setahun lebih lah tentang PANI ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang belum sempat mendengarkan, saya ulangi kembali ya bahwa PANI ini memang is a margin seeker developer. Jadi kita akan mengembangkan produk-produk yang lebih mengutamakan profitability bagi kita. Contoh adalah profitability yang tinggi itu dari penjualan Bu, dari marketing sales. Kita mulai mengembangkan rumah ya, rumah segmen menengah sampai upper class kita punya yang dari 1M sampai ke 40M per unit tuh kita provide.
So we wanna have all the segment from middle class go to upper segment class. Dan tentunya setiap segmen punya areanya masing-masing, tapi fasilitas umum itu we can share ya, seperti mall, green area, green belt ya, itu tuh something that we can share and harmoniously gitu ya dengan baik. Kemudian apalagi produk-produk yang akan menghasilkan margin yang lebih baik, yaitu ruko, rukan, ya, perkantoran, ya, ya itu adalah we can say is a margin seeker. Kemudian mulai kita melihat bahwa ada permintaan investor ya, yang mengatakan yang biasa dengan istilah mana sih recurring income-nya gitu ya. Itu dia Bu pertanyaannya. Mana sih recurring income-nya gitu. Peak 2 ini begitu ramai dikunjungi, recurring income-nya apakah bisa kita nikmati sebagai perusahaan TBK. Nah, ini what we heard from public gitu ya. Jadi kita mulai, oh ya recurring income kalau kita masukin ke Pani, kalau kita mulai building from zero, itu kan persentasenya kecil. Betul. Nah, kita lihat, kita punya anak usaha yang punya lokasi land bank terbaik, CBD Peak 2. Ya. Nah, CBD ini yang kita lihat, oh ya, harusnya CBD ini sekarang sampai ke depannya akan menjadi jewelnya dari Peak 2. Ya. Why don't kita create satu TBK lagi yang memang mengembangkan secara spesifik recurring income. Ya. Jadilah kita oke, CBDK, mari kita garap ya. Apa yang bisa kita garap dari CBD? Tentunya selain perkantoran, kita sudah punya Menara Syariah yang mulai kita cari tenan-tenannya untuk mengisi ke Menara Syariah. Kemudian kita mulai building up recurring income dari IPL. Nah, itu nanti mungkin akan menjadi satu item recurring income buat CBDK. Nah, tapi pada saat yang bersama kita juga secara grup, Agung Sedayu dan Salim Group lagi membangun namanya Nusantara International Convention Exhibition. Dan kita lihat, oh ini kan recurring income. So kita mulai, oke, kalau begitu mendingan kita konsentrasikan sehingga investor itu dapat satu atau dua emiten yang bisa lebih fokus. Either mereka cari margin seeker atau recurring income, growth company. Jadi CBDK ini kita masukkan mulai aset-aset yang ada akan menghasilkan recurring income, salah satunya NICE ya, Nusantara Indonesia Convention Exhibition, NICE. Ya. Singkatannya NICE. Nah, size-nya ini adalah size exhibition yang jauh lebih besar yang ada saat ini. Kalau size-nya sama ya, artinya kita cuma meng-create satu red ocean competition. Jadi kitanya mau blue ocean. Jadi event-event yang membutuhkan space yang lebih jauh daripada existing tempat-tempat yang sudah ada di Jabodetabek. Nah, karena kita juga dapat inquiry, ternyata ada beberapa event itu mau cari size yang lebih besar. Jadi kita bikin size-nya double. Size-nya NICE ini sangat mumpuni ya. Kita bisa bilang can be double from the top yang ada sekarang. Ya. Jadi kita bisa attract promotor, event organizer yang mencari space yang jauh lebih besar dari yang ada di pasaran Jabodetabek saat ini. Nah, ini jadi pilih yang margin seeker atau recurring income growth company. Nah, kalau kita lihat CBDK setelah NICE ini mulai beroperasi, targetnya kita secara partial September 2025 ya, 9 bulan dari hari ini kita mulai ada event yang pertama partial ya, karena kita lagi membangun secara partial. Kemudian mungkin kita akan mengexpect NICE ini akan 100% beroperasi di tahun 2026. Nah, by the time mungkin kita bilang occupancy rate-nya akan lebih stabil tuh 2027. Nah, NICE ini akan bisa mengkontribusi 10-20% dari top line-nya CBDK. Ya, jadi ini yang kita mau masukin aset dan kita masukinnya secara signifikan. Kalau masukin Bu,
panik, jadinya mungkin paling 5 sampai 10 Bu. Jadi Betul. mendingan kita create satu yang lebih concentrate dan CBD play dan recurring income play. Berikutnya kita juga lagi explore ya. Yang kalau ada recurring income, kita lebih akan mempertimbangkan CBDK yang menjadi motor penggeraknya. Gitu Bu Marta. Oke. Nah, Bu Kristi, kalau boleh tahu Bu, dari sisi kebutuhan dana buat pembangunan NICE sendiri itu, kalau dari sisi perseroan itu perkiraannya berapa, dan kira-kira nanti ke depan kan kita tahu ya sebagian kalau untuk IPO ini dananya nanti akan full ke sana gitu ya Bu. Nah, itu secara total sebenarnya untuk pembangunan NICE ini butuh dananya berapa Bu? Iya, ya mungkin saya lebih mumpung sekarang lagi penawaran umum ya Bu Marta. Ya, teman-teman investor yang mau invest masih keburu hari ini. Ya. Sampai besok masih bisa ya Bu, di Mirai offering terakhir masih bisa ya, ada masih. broker-broker tertentu nggak bisa loh. Ya, ya jadi penawaran umum sekarang dibuka sampai besok ya. Sampai besok ya. Ada broker tertentu yang mereka cuma mau sampai karena mungkin ya. admin ya. Ya. Nah, tadinya kita membuka range harga dari 3.000 sampai 4.060 per lembar saham. Nah, dari yang paling bawah 3.000 ini kita berharap menghimpun sekitar 1,7 triliun sampai harga paling kanan adalah 2,3 triliun. Dengan animo yang begitu banyak untuk CBDK, kita memutuskan adalah harga yang paling kanan, yaitu 4.060. Nanti kita berharap 13 Januari ya, semuanya mulus, dan use of proceed ini setelah dipotong biaya emisi mungkin kita bulatkan akan mendapat sekitar 2,3 triliun. 2,3 triliun ini dari BKS yaitu CBDK akan langsung 100% diinjek kepada IPN ya, target company. Nah, IPN ini adalah pemilik gedung dari NICE sendiri. IPN ini kalau secara total membutuhkan saat ini sekitar 2,2 sampai 2,3 triliun ya capex untuk membangun NICE. Cuman seperti biasa kalau kita bangun sesuatu pasti ada cost overrun. Jadi kita lihat bahwa 2,3 lah ya, 2,3 jika memang ada pun nanti CBDK akan berkomitmen menambah langsung menggunakan internal cash. Dan IPN ini akan menjadi anak usaha subsidiary dari CBDK 99%. Terkonsolidasi secara absolut. Jadi apapun recurring income-nya akan terabsorb dengan baik secara konsolidasi ke CBDK. Di luar IPN sebenarnya CBDK juga punya anak 3. Ya. Satu di antaranya sudah menghasilkan proyek-proyek ruko rumah, ya ada namanya Mega Andalan Sukses. Ya. Itu adalah anak usaha CBDK yang menghasilkan profit secara marketing sales dan accounting sales. Dan BKS CBDK juga mempunyai proyek di bawahnya. Kebanyakan adalah menjual kafling komersial di CBD PIK 2. Begitu Bu Marta. Ya. Bu Kristi, kalau kita lihat kan berarti kan pengembangannya CBDK nanti itu berarti bukan hanya tergantung dari perusahaan ya, dalam hal ini dalam grup juga gitu ya, karena banyak juga kan yang dijual lahannya begitu ya, artinya kan ada pihak lain yang turut mengembangkan area CBDK ini ya Bu. Ya, jadi kita jual kafling komersial itu adalah untuk mengakomodir korporat ya, baik lokal maupun internasional yang dia butuh custom building. Ya, kalau kita jual dengan bangunan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhannya, jadi akan jauh lebih dinamis kita jual kaflingnya, tapi kaflingnya kafling mateng ya Ibu. Jadi seperti kita beli rumah, jalannya sudah ada, fiber optik sudah ada, fasilitas dan segala sesuatu yang menunjang sudah ada, dan tinggal bangun on top of the land. Nah, saat ini yang ada di area CBDK salah satu emiten ternama di IDX juga yaitu Bank BCA sudah mengamankan tanah di lokasi CBDK untuk pengembangan bisnis mereka ke depan. Nah, kalau seperti ini Bu, apakah berarti perseroan ini berarti ada ketergantungan Bu dengan pihak ketiga nih terkait dengan pengembangan areanya nanti Bu? Ya,
Jadi kita kalau melihat klientelnya kita tidak ada pembeli yang dominate lebih dari 10% dari marketing sales atau accounting sales kita. Jadi kita cukup diversified, kita bisa go retail, go corporate, lokal ataupun internasional. Nah, saya melihat bahwa peluangnya akan semakin terbuka menjadi TBK. Ya, pada saat ada calon pembeli yang terutama internasional, kalau dia dealing with public company, dia akan jauh lebih merasa lebih banyak compliance yang kita sudah patuhi melalui aturan IDX dan OJK. Dan saya melihat bahwa ini adalah peluang bagi CBDK. Oke, baik, baik, Bu. Nah, Bu, tadi kita belum sempat ngobrol terkait dengan marketing sales. Nah, ini yang biasanya kalau ke perusahaan properti pasti akan ditanyain ya, Bu. Mungkin saya ke yang CBDK dulu, Bu, terkait dengan marketing sales gitu ya. Kira-kira datanya kalau pertengahan ya, kalau laporan keuangannya tengah tahun 2024 kemarin, itu di level berapa, Bu, marketing salesnya? Ya, mulai dari CBDK ya. Iya. Ya, targetnya CBDK itu 2,6 triliun full year 2024. Ya. Kita udah announce di 9 bulan ada di 1,6 triliun. Ya. Dan kita lagi closing buku fourth quarter. Hopefully ini tercapai ya, 2,5 itu tercapai. Dan untuk mungkin saya lanjutin lagi dari sisi PANI. Ya, PANI target kita 6 triliun di 2024. Kita sempat upsize target dari 5,5. Tadinya target 2024 itu 5,5 triliun. Pada September kita upsize jadi 6 triliun karena kita melihat ada potensi penambahan target di kuartal 4. Dan di 9 bulan 2024 PANI sendiri mencapai 78%, 4,7 triliun. Jadi performance penjualan marketing sales di peak 2 ini cukup menjanjikan. Ya. Dan kita berharap ini akan carry forward ke 2025. Ya. Kita mungkin kalau 2024 kita sebut tahun politik gitu ya, orang cenderung wait and see. Cuman kita tidak melihat animo hasil itu terjadi banyak di daerah kita. Dan kita lihat sudah Oktober incumbent sudah Pak Prabowo dan kabinet sudah on job ya sejak Oktober. Kita lihat mungkin 2025 ini kita berharap merupakan tahun yang take off area lah buat properti. Dan tentunya pasti kita berharap banyak sekali policy dari pemerintah baik yang moneter ataupun secara aturan pemerintah yang pro properti, terutama sektor properti yang ada di kita. Gitu. Kalau kira-kira angka 2025 Bu Kristi marketing sales ada yang bisa di-share Bu dari target sekitar 6 triliun ini ada target pertumbuhan berapa? Ya, kita sih sebagai korporat ya tentunya top level management selalu mengindikasikan a growth story gitu ya. Kita tidak berharap perusahaan itu menjadi stagnan, tapi kita maunya growth story. Kita masih menunggu final budgeting juga ya. Tapi dari 6 triliun itu dipastikan pasti ada growth story. Angkanya berapa nanti kita akan simak bersama di kemudiannya. Baik, Bu. Berarti porsi dari CBDK ini semuanya berarti masuk ke PANI ya, Bu, untuk marketing sales-nya? Iya. Kalau marketing sales kita tidak melihat statutory ataupun legalize ya. Jadi memang kalau marketing sales selalu secara sektor praktis akan diabsorb 100%. Oke. Nah, Bu, kalau dari sisi revenue sendiri, Bu, karena CBDK kan tadi Ibu bilang juga areanya premium begitu ya, salah satu yang memang penyumbang utama gitu ya untuk PANI sendiri ya, Bu. Itu kalau saat ini sumbangannya berapa, Bu, dari CBDK ke PANI, Bu? Ya. Dari tadi 2,5 triliun, itu sekitar 40% itu ada dari sumbangannya CBDK. Oke, baik. Berarti memang cukup dominan begitu ya, Bu, Iya. untuk kita identify
Pani ini asetnya memang the most prime location is CBD area. Oke, baik. Bu, tentunya dengan IPO-nya CBDK, kemudian nanti rencana selesainya NICE itu tentu saja dari sisi recurring juga nanti dari Pani akan mendapatkan manfaatnya ya Bu, karena kan anak usahanya menghasilkan recurring begitu ya. Iya, nanti akan terkonsolidasi sendiri ke atas secara otomatis ya ke Pani. Iya. Nah Bu, kalau untuk CBDK sendiri Bu, kalau saat ini dari porsi, kalau dari tadi ya saya mencatat sekitar 10-20% targetnya Bu. Kalau overall Bu, dari sisi recurring income ini kira-kira targetnya recurring versus non-recurringnya CBDK di berapa persen Bu untuk ini misalnya tahun-tahun ke depan gitu? Iya. Nice ini memang karena size areanya, karena bisnisnya juga MICE baru ada di area kita, jadi memang dia sekali masuk bisa ambil porsi 10-20%. But meanwhile kita juga mesti lihat pertumbuhan dari marketing sales. Ya. Nah, saya rasa sih kita akan stabilize di angka 25% juga bisa dengan memasukkan aset-aset yang baru nanti, yang sekarang masih dalam tahap researchnya kita dalam tahap godok, belum kita mulai bangun. Nanti kalau mulai bangun, nanti kita akan announce ya ada aset-aset recurring income baru yang akan kita launching di CBDK. Ya. Tapi kalau kita lihat memang big chunk-nya ini ada di NICE sebenarnya. Oke. Bu, kalau melihat CBDK ini IPO di tahun 2020 di awal tahun 2025 ya Bu, dengan kondisi market yang sebenarnya nggak mudah gitu ya, karena kita lihat market kita ini lagi lesu darah gitu ya, dan IPO ini kelihatannya cukup membantu begitu ya. Nah, sebenarnya Bu, kalau dari sisi perseroan Bu, kenapa sih sebenarnya memilih seberapa urgent sih sebenarnya untuk IPO NICE ini CBDK ini Bu? Ya, tentunya kita pengen launching di market yang paling sempurna. Cuman kan persiapan IPO itu tidak hanya a flipping of hand. Kita juga mempersiapkannya setahun lebih. Ya. Dan kita juga harus ikutin aturan-aturan yang ada ya, terutama mulai kita persiapkan diri untuk bisa filing registrasi 1 sampai ke 3 di IDX dan OJK. Jadi memang timing the market is the most impossible, yeah. But I think with any market that's happening, kita lihat sih cukup suportif untuk CBDK. Ya, kita lihat-lihat dulu ya. Tapi kalau saya lihat yang IPO belakangan cukup menggairahkan ya Bu. Betul. Ratusan kali oversubscribe-nya nah Bu. Kalau buat CBDK kan memang belum full offering nih ya Bu, belum full sampai besok. Tapi kira-kira gambaran itu apakah sudah mulai terlihat nih Bu oversubscribe-nya? Sudah ya, tapi ini kan datanya takutnya kalau saya kasih tahu udah datanya kemarin gitu, tapi oversubscribe sudah kelihatan Ibu. Oke, jadi kita akan menantikan sangat menantikan ya tentunya nanti di hari Senin, dan sahabat Miraset, untuk sahabat Miraset yang tertarik untuk join di IPO CBDK tadi ya, bahwa besok itu adalah masa penawaran umum terakhir. Jadi pastikan dananya siap, itu penting ya. Jadi supaya nanti pada saat diambil di RDI itu nanti dananya ada, dan harganya di 4.060 ya Bu Kristi. Ya, 4.060. Iya, Bu Kristi, banyak yang bilang bahwa valuasinya CBDK itu lebih menarik daripada valuasinya Pani. Dalam hal ini lebih murah, Bu. Nah, Pani lebih premium. Kalau menurut Bu Kristi gimana, Bu? Ya. Ini kalau kita lihat valuasi, tentunya Pani ini kan masuknya dengan CBDK dengan cara yang berbeda ya. Kalau IPO kita kan harus menawarkan kepada publik ya, dan masuknya nggak bisa satu-satu. Nah, kalau Pani kan kita masuk dari right issue 1, 2, non preemptif gitu ya. Ada dana internal yang kita masukkan, tanahnya lagi. Kalau CBDK kan melalui IPO gitu ya. Memang caranya jadi beda, sehingga starting point-nya pasti beda. Ya. Nah, pada saat sekarang kalau kita balikin ke starting point-nya Pani, waktu kita right issue 1 juga memang valuasinya juga murah. Ya. Tapi setelah orang mulai
mengenal, orang menginvest dan mengecek ke lapangan, ternyata delivery rate-nya dari janji-janjinya PIK 2 ini di lapangan itu sesuai ya. Jadi kalau kita lihat Sabtu Minggu kalau ke PIK kan antri ya Bu, keluar masuk antri ya. Terus kalau kuliner opsi-opsinya yang banyak dan yang baru-baru ada di PIK 2 iya. Jadi memang kalau kita ngomong Pani, tentu valuasi premiumnya Pani ini there's a reason for it. Ada alasan untuk valuasi itu. Kalau mengecek land banknya Pani 1876 hektar dari ujung sampai ujung itu sudah ada jalan dengan baik, proper, ngecek satu-satu. Which is kalau kita lihat di pengembang lain itu belum tentu tanah-tanah yang memang belum dikembangkan belum tentu bisa kita akses melalui jalan yang proper menggunakan motor ataupun mobil gitu. Memang beda strategi gitu ya, dan ditranslasikan menjadi beda valuasi. Itu kalau kami ya. Nah ini anaknya ini kan mulai dari initial public offering gitu ya. Tentu valuasinya kita harus sesuai dengan market ya. Tapi kalau kita lihat valuasinya CBDK ini yang diberi adalah jualnya, dagingnya PIK 2, yaitu ada di CBD area gitu ya. Ya, kalau dibandingin sektor yang lain, CBDK bukan sektor properti, emiten lain di luar Pani, CBDK juga masih premium Bu. Iya. Tapi mungkin saya bisa mengkonklusikan yang dilihat adalah eksekusi dari pengembang seperti apa itu akan ditranslasikan menjadi valuasi. Ya. Kita berharap nanti investor CBDK juga mengalami pertumbuhan portofolio seperti investor Pani. Kita berharap ya. Iya. Tapi semua adalah mekanisme pasar. Ya. Jual beli ya dan perkembangan harga saham itu ada di pasar ya. Tapi kita turut mendoakan semoga historinya Pani terulang di CBDK, semoga. Amin Bu, yang kenceng amin. Bu Kristi, saya mau tanya terkait resiko ya Bu. Jadi karena Pani kemudian CBDK ini kan mengembangkan area di satu area begitu ya, yang artinya memang belum ada diversifikasi tanah di tempat lain gitu ya. Sebenarnya kalau dari sisi perseroan Bu, apakah ada urgensi untuk melakukan diversifikasi ke lahan-lahan lain di luar PIK 2 nggak sih Bu? Baik, mungkin ini adalah strategi bisnis ya Bu ya. Kenapa kita memilih terkonsentrasi di PIK 2? Gitu. Nah, kalau kita lihat sebagai pengembang ini mulai masuk mengembangkan satu area akan mengidentify seberapa working capital yang harus dideploy sampai akhir dan seberapa areanya itu bisa dikembangkan untuk meng-recover working capital yang awal. Jadi itu adalah satu pertimbangan. Nah, kalau area itu sangat menjanjikan, ya, dan kalau kita lihat di PIK 2, secara kompetisi kita cukup menguasai daerah sekitarnya. Ya. Jadi kita tidak perlu diversifikasi terlebih dahulu karena area di PIK 2 sudah cukup menjadi konsentrasi kita untuk mengembangkan bisnis developer. Jadi kita lihat areanya ini menjanjikan tidak dalam masa depan. Gitu. Kalau dalam jangka panjang sangat menjanjikan, kita cukup konsentrasi daerah yang memang sangat potensial. Dan saat ini pertimbangan bisnis juga mengatakan PIK 2 ini merupakan konsentrasinya Agung Sedayu dan Salim Group untuk menjadikan area ini secara maksimal. Karena kita sudah mendeploy dari awal, dari sebelum tahun 2020, sekitar tahun 2013 itu mulai melihat pengembangannya bisa seluas mana. Jadi kita mulai berani menginvest secara masif ke area PIK 2. Ya. Kalau kita sudah mendeploykan working capital, ekuitasnya kita ke dalam tanah itu, artinya
mengembangkan area jauh lebih besar itu jauh lebih profit daripada kita mulai mengembangkan area yang di luar, let's say di luar Pulau Jawa ya, ataupun di daerah yang lain. Kita harus merintis dari awal, working capitalnya kita juga mesti hitung, dan secara payback mungkin sesuatu yang karena area baru mungkin tingkat deliverable-nya belum sebesar di peak 2 ya. Jadi kalau kita lihat secara kompetisi juga kita cukup menguasai pasar ada di peak 2 seperti itu, Bu Mar. Oke, baik Bu Kristi. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir, Bu Kristi, ini terkait dengan, saya tahu sahabat Miraset mau tanya terkait dengan target harga CBDK, tapi mohon maaf sekali itu nggak bisa ditanyain ya sahabat Miraset, karena saya tahu jawaban Bu Kristi. Ya, Jadi nggak boleh itu di-share. biasa kan yang kasih target price broker ya. Kita Betul. harus tanya Bu Marta targetnya berapa ini. Betul, jadi sahabat Miraset mohon maaf ya kecewa, kita belum bisa fill. Nah, Bu Kristi ini terkait dengan properti tahun 2025 ya. Tadi Bu Kristi udah sempat cerita sedikit gitu ya, dari perseroan cukup optimis gitu. Bu, kalau melihat bahwa kita kan tahu ya bahwa tanah di Pik 2 ini harganya kan cukup tinggi gitu ya. Tadi Bu Kristi juga udah sempat bilang ada yang 30 juta per meter gitu ya. Nah, itu kalau melihat Bu di tahun-tahun ke depan nih, kira-kira dari sisi kenaikan harga ini apakah masih bisa mengalami kenaikan? Jadi yang saya mau tanyakan, karena tentu saja ini mempengaruhi minat ya, minat dari investor ke depan, yang nanti akan mempengaruhi juga terhadap kinerja perseroan. Nah, so far nih permintaan di Pik 2 nih seperti apa, Bu? Melihat tahun 2025 ini? Iya, ya. Kita balik lagi ke basicnya pengembangan kota, satelit city, kawasan ya. Jadi yang jadi benchmark itu mahal atau murah adalah pada saat kita beli tanah itu kita dapat apa selain tanah kita, ya. Apakah jalannya hanya ROW-nya 10 sama 50 meter, itu beda jauh, Bu. Ya. Dan satu lagi, ada fasilitas apa nih? Area-area terbuka yang kalau kita harus enroll membership di gym, nah dengan area terbuka ternyata kita bisa berolahraga di daerah sekitar kita ya. Kemudian ada pasar ya, ada mall, ada sekolah, ada universitas ya. Itu yang upcoming akan kita bangun terus, fasilitas seperti itu. Nah, yang terbesar saat ini selain NICE ya, kan NICE ini kan akan menjerit banyak sekali visitor. Opportunity yang akan dijerit dari number of visitor yang masuk ke Pik 2 sangat banyak di Pik 2 di NICE ini. Kemudian yang kedua yang mungkin bisa saya kabarkan ya kepada sahabat Mire adalah Tol Kataraja. Kalau pengembangannya sudah sangat bagus ya, fasilitas sudah sangat bagus, jalan-jalan sangat lebar, 4 lanes, 5 lanes di dalam area pengembangan Pik 2. Tapi kalau aksesnya dari luar nggak bisa, mau keluar dan mau masuk tidak bisa, artinya value dari kawasan tersebut juga harus dipertimbangkan. Apakah sudah worth it untuk harga demikian. Nah, kita sedang membangun tol Kataraja. Seksi 1, interchange pertama akan kita buka di kuartal 1 ini ya. Ya, jadi teman-teman kalau yang memang belum update tentang Kataraja adalah interchange pertama itu ada di CBD area, di CBDK. Itu interchange pertama, toll gate pertamanya. Nah, dari toll gate itu jika ditarik kita traveling dengan kecepatan 100 km nyetirnya, rata-rata kalau tol 100 km tambah hambatan ya, normalnya gitu ya. Itu 7 menit udah sampai Soekarno-Hatta. Vice versa, back and forth. Jadi dari Soekarno ke interchange pertama Kataraja juga 7 menit. Jadi itu another, saya terlalu banyak ya ini. Harusnya kita bikin bersesi-sesi ya Bu ya, nggak apa-apa. Ini time constraint kita kasih tahu ya, apa yang menjadi peluang di Pik 2. Ya, jadi kalau airport sebegitu dekat 7 menit dari Pik 2, artinya dari number of traveler yang landing di Soekarno-Hatta itu, let's say lah 10-20% mereka
mingle dulu ke peak 2 gitu ya. Itu akan menjeritkan banyak sekali ekonomi potensial buat peak 2. Nah, itu tol Raja. Nah, kemudian itu ke airport dan kemudian akan ke Jor dan tol Inner Ring Road ke Tomang, Periuk dan ke Outer Ring Road yang ke Pondok Indah. Jadi ada alternatif sahabat Mire yang biasa nanti yang sekarang sampai saat ini yang ke peak 2 harus lewatin peak 1, lewatin 2 pulau baru ke peak 2. Nanti kalau kata Raja udah buka langsung melipir ke Sediatmo masuk ke peak 2. Itu akan menghemat sekitar 10 menit sampai 15 menit buat sahabat Mire untuk sampai ke peak 2. Jadi balik lagi murah mahal tergantung apa yang dibangun, apa yang diberikan dan deliver oleh pengembangnya sendiri, Bu Marta. Oke, baik Bu Kristi. Bu Kristi, ini karena ada cukup banyak yang tanya terkait dengan dividen CBDK, mungkin saya boleh kasih ekstra ya Bu. Jadi mungkin boleh disampaikan Bu. Listing loh Bu, belum listing udah minta jadi. Oh iya. Ya, Bu. Oke Bu, oke. Iya, Bu, maaf. Terkait dengan dividen, Bu. Jadi kalau kita lihat ini dari kira-kira tahun ini perseroan apakah ada rencana sudah mulai membagikan dividen nih, Bu? Tahun ini maksudnya tahun buku Tahun 2024 ya? 2000 ya. Kalau dividen di prospektus memang peraturan perusahaan kita sudah mencantumkan kita akan mengusulkan dividen tiap tahun dan demi kelancaran usaha juga untuk kepentingan shareholder kita cap di 40% maksimum dividen gitu ya. Tapi memang itu sangat dinamis. Biasa kita tentukan, kita usulkan setelah audit report kita keluar, Bu Marta. Biasa audit report itu keluar mungkin sekitar bulan Maret. Ya, nanti dari situ akan kita susun menjadi usulan mata acara dari RUPS tahunan juga ya. Jadi kita berharap bisa bagi dividen ya, tapi mohon kesabaran sahabat Mire, tunggu laporan keuangan kita selesai di audit, nanti kita akan umumkan berapa yang bisa dibagikan di rapat umum pemegang saham tahunan. Baik, Bu Kristi. Terima kasih banyak, Bu Kristi. Ini sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya mempersiapkan masa-masa offeringnya CBDK ya, Bu. Terima kasih banyak sudah bersedia join dan juga bersedia menjawab pertanyaan nih dari sahabat Miraset semua, Bu Kristi. Sukses untuk IPO-nya CBDK di hari Senin, Bu. Semoga lancar dan semoga saja sahabat Miraset dan semua investor di luar sana bisa menikmati keuntungannya ya, Bu. Amin. Saya doakan yang terbaik buat kita semua ya. Kita dengan senang hati ya bisa join Mire, sahabat Mire untuk mengupdate yang terjadi walaupun dalam persiapan ya. Terima kasih untuk dukungan dan supportnya. Untuk update-update berikutnya bisa ke konten sosial media kami di Agung Sedayu Group untuk memantau perkembangan dari CBDK, PANI, dan Agung Sedayu Group sendiri. Terima kasih Bu Marta, terima kasih Mire Aset, salam cuan. Salam cuan dan sahabat Miraset, kita akhiri kegiatan kita dan sampai ketemu. Terima kasih sahabat Miraset sudah join, terima kasih Bu.